Terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Mentawai. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati ini Kepala Sekretariat, tidak kelihatan sementara jajarannya juga sudah mantap, sudah lengkap, mungkin sedang menuju lokasi ya. Yang saya hormati mitra kita Komisi Pemilihan Umum, dan saya hormati dari Kemenak, kita sudah pernah juga koordinasi Pak ya, saya ingat. Tentunya dari pusat data kependudukan kita dari Disduk Capil, selamat datang Pak. Dari media ada saya lihat Awi, media Mata Sumbar, selamat datang. Dan terima kasih buat jajaran sekretariat yang sudah dari 2 hari yang lalu juga sampai pada hari ini masih performanya mantap dalam melaksanakan kerja-kerja Bawaslu. Tentunya apa yang saya sampaikan tentu akan terasa kurang garam karena memang tidak sesuai core saya, tapi saya bisa juga sedikit menambahkan. Ini kan bagian dari, pada waktu itu kan KPU juga hadir juga kalau tidak salah Pak Suryandi kan, Pak Kurnia Ilahi ya, Pak Kurnia Ilahi. Kita kan kemarin ada pembahasan sedikit potensi-potensi tidak termaktubnya masyarakat kita untuk masuk ke kategori pemilih ya, seperti bahkan ada istilah kemarin salah pembuatan NIK ya. Nah, saya jadi kebetulan di sini mungkin bisa coba disampaikan nanti Pak KPU. Karena tentu dalam hal-hal begini sebelum ada tahapan kita mitra secara normatif ini. Tapi ketika ada tahapan mau tidak mau kan Bawaslu jadi mitra kritis. Bahkan dalam hati KPU kadang kan menambah kerjaan KPU saja Bawaslu ini kan begitu-begitu kan. Tapi ya itu memang sudah aturan. Contohnya ya KPU cepat-cepat mau bakar kertas suara kemarin ketua KPU kan saya cancel. Kena di aturan 10 hari, kalau hari keempat masih mau bakar kertas suara, kami bisa kena sorot juga nanti. Jadi ditunggu saja 2 hari atau H-1 begitu. Jadi akan ada sedikit perbedaan koordinasi kita Pak KPU. Kalau masih tahapan yang tidak sesibuk ini kita jadi sangat mitra ideal, tapi ketika tahapan sibuk tentu kami harus kritis. Makanya ada istilah mitra kritis. Tidak mendiamkan tapi menyampaikan sesuai dengan petunjuk yang kita dapat juga. Yang ingin saya sampaikan lagi, ini juga memang kalau bicara data pemilih tentu dia harus jelas identitas. Nah kalau di syarat-syarat dinas kependudukan kita sebagaimana kita tahu kan, karena kita sudah pastinya kita sudah membuat kartu keluarga, tentu tidak perlu harus diuraikan satu persatu syarat-syaratnya. Nah dari situ kan kalau ini berjalan memang sepenuhnya mempermudah pendataan ya Pak Kur. Ya. Nah di Kemenak juga kita sampaikan kemarin memang secara usia kan 17 tahun ke atas, walaupun banyak definisi orang dewasa versi lembaga ini ada yang berumur sekian, tapi secara umum kita lihat kan 17 tahun ke atas sudah dewasa. Tetapi bila mana ada masyarakat di bawah 17 tahun sudah menikah, tentu dia akan membuat kartu keluarga ya. Keluarga tentu dibarengi kartu identitas pasangan, bahkan ada kartu KTP anak gitu ya. Nah, tentu ini akan mempermudah pendataan. Persoalannya bagaimana yang tidak terdata bukan karena memang alasan-alasan yang tepat misalnya gitu. Kalau tadi perpindahan status seseorang kemarin dia masih ikut pemilu tetapi tahun ini dia sudah menjadi polisi, tentara, itu kan sudah sah saja kan peralihan statusnya menjadi, artinya tidak bisa lagi menjadi non partisan atau pemilih aktif. Nah bagaimana nanti saya contoh kami berdua dengan Pak Ketua kan wilayah Siberut ini. Saya yakin Pak Ketua ya masih banyak belum terdata ini kan. Apalagi masyarakat kita di pelosok-pelosok. Sekarang tuh kalau hanya sampai terjangkau bot kan itu nggak jadi jaminan tercover. Sudah dari bot ada harus via sampan lagi. Nah dari sampan naik gunung, turun gunung kayak
seperti apa ya, kita jadi tracking. Nah, sementara mau nggak mau masyarakat kita ada yang harus dijemput. Memang kita hargai juga ini Pak, Capil di kecamatan kami kan, kami berdua, memang sudah kita dengar dia jemput bola turun ke desa-desa gitu. Cuma memang tetap saya yakin baik dari sisi masyarakat ada yang lalai mungkin, ada yang kita kurang terdata, padahal ini menjadi potensi besar dan tentunya keluhan-keluhan ini kalau tidak tercover tentu akan menjadi kerja pengawasan Bawaslu jadinya. Nah, di sini nanti akan menjadi media tanya jawab, program kritis kita Bawaslu terhadap KPU. Saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena memang beberapa kali RDK juga, kebetulan RDK pertama saya sedang perjalanan, ada kegiatan juga Pak Ketua, tetapi saya ikuti. Ya di sini memang kunci, selagi memang belum masuk tahapan. Nanti kalau sudah masuk tahapan seperti kata Ketua, komplain kami kok nggak terdata ini katanya. Padahal selama didata mungkin kan pengalaman di lapangan. Ketika didata masyarakat kita ini 2 minggu di ladang tidak pulang kan begitu kan. Nah ketika dia datang dia tidak tahu tetangganya sudah didata seperti itu. Jadi kita tidak mau kan jadi seolah-olah kita dianggap subjek dari kesalahan itu, padahal kita anggaplah ini memang berkesinambungan, tetapi kita minimalisir lagi. Saya rasa tentunya ini titik-titik sentralnya selain pada, jadi saya lupa juga sebut narasumber tadi. Selain daripada di Dukcapil tentu di KPU dan di Kemenak ini Pak ya. Nah rekan-rekan pers tentu membantu kita, membantu KPU menyuarakan terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Tentu ada potensi dia akan jadi pemilih dan ada potensi dia tidak lagi jadi pemilih. Mungkin bahasa sistemnya Pak Kur TMS atau MS begitu Pak Ura. TMS tidak memenuhi syarat, MS memenuhi syarat. Saya rasa itu, mohon maaf tadi saya kurang lupa, mohon maaf Pak Senior, lupa menyebutkan narasumber. Tadi saya lihat di slide kan tidak disebut supaya rekan-rekan Bawaslu juga lebih akrab.